Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen dulu. Oke, dengarkan baik-baik namanya. Novita, hadir ya. Putra Siregar, oke, hadir ya. Karim, hadir. Raja, hadir. Baiklah, semuanya hadir ya. Oke, di sini Ibu ingin bertanya kepada semuanya, sebelum Ibu tadi masuk kelas, siapa yang membaca Al-Qur'annya? Ayo tunjuk tangan, siapa? Ya, Karim. Terus siapa lagi? Raja. Siapa lagi? Novita. Ya, bagus ya. Oke, kenapa Ibu bertanya demikian? Karena pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan Al-Quran, yaitu tentang hukum membaca Al-Quran dan tajwidnya. Oke, anak-anak sekalian, siapa yang tahu apa itu definisi tajwid? Apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Reja. Apa? Ya, bagus. Siapa lagi yang bisa? Novita? Ya, bagus. Oke, yaitu tajwid itu suatu hukum dalam membaca Al-Quran. Cara membaca panjang pendek ataupun tajwid. Oke. Hukum tajwid mengenai pelajaran kita pada hari ini adalah hukum tajwid mengenai hukum tanwin dan nun mati. Oke, di sini Ibu akan memperlihatkan sebuah kertas. Di sini sudah kelihatan hukum dan mati dan tanwin itu ada 4. Oke, Ibu akan bagi satu persatu. Ini baik. Oke, Ibu sudah membagikan satu per kelompok. Silakan dibaca dan dipahami. Oke, di situ sudah terlihat bahwa hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Ada 4. Ayo, siapa yang tahu? Oke, Reja, apa yang pertama? Izhar. Yang pertama, izhar. Yang kedua, ayo siapa lagi? Karim. Yang kedua, ikhfa. Terus apa lagi? Nafita, idgham. Dan yang terakhir apa? Putra, iqlab. Oke. Jadi hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Jangan lagi ada yang bilang 6, 5 ataupun 8. Oke. Karena hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Yang pertama izhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga idgham, yang keempat iqlab. Oke. Ibu akan bertanya, pertanyaan yang kedua yaitu ada berapa huruf ikhfa? Ya, ada berapa, Reja? 15. Oke, ada 15. Apa contohnya, Nafita? Min qabli. Jadi dibaca samar-samar. Nun mati berjumpa dengan qaf. Qaf itu kan huruf ikhfa, jadi dibaca samar-samar. Seperti apa membacanya, Karim? Min qabli. Oke, yang pertanyaan ketiga yaitu ada berapa huruf iqlab? Ayo, ada berapa huruf iqlab? Ada 1. Di antara semua huruf hijaiyah, huruf iqlab itu ada 1. Apa itu? Ba. Cara membacanya, membalikkan suara menjadi mim. Apa contohnya, Reja? Mim ba. Mim ba. Oke. Mim nun mati berjumpa dengan ba atau tanwin berjumpa dengan ba dan suaranya dibalikkan menjadi mim. Oke. Oke, sekarang Ibu apa tanyakan?
hukum izhar, hukum tajwid izhar. Ada berapa hurufnya? Ada 6. Yang pertama apa? Apa? Alif, ain, ha, ho, agin, hamzah. Oke, apa contohnya? Contohnya? Ya, silakan. Yan itu. Nah, nun mati berjumpa dengan huruf H. H kecil ya, jangan H besar. H kecil. H kecil. Jadi nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf H itu dinamakan dengan izhar. Oke, izhar. H kecil. Sudah mengerti anak-anak ibu sekalian? Apakah ada lagi yang ingin bertanya, yang kurang mengerti? Masih adakah yang belum paham? Ayo tunjuk tangan siapa yang belum mengerti. Oke, ya Reja, apa yang belum mengerti? Oh, izhar. Izhar itu apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf yang 6 itu. Apa yang huruf yang 6? Huruf yang 6 itu adalah alif, ha, ho, ain, agin, dan hamzah. Itu huruf yang 6 itu. Apabila nun mati berjumpa dengan huruf yang 6 itu atau tanwin berjumpa dengan huruf yang 6 itu dinamakan izhar. Belajar halki, oke? Oke, baik, masih ada yang belum kurang mengerti? Silakan ditanyakan. Oke, sudah paham ya? Tidak ada lagi yang ingin bertanya. Oke. Di sini hukum tajwid itu sangat perlu kita saat kita membaca Al-Qur'an. Kalau kita salah dalam membaca Al-Qur'an, berarti kita salah arti juga. Artinya juga salah. Jadi kita sia-sia membaca Al-Qur'an. Jadi kita itu membaca Al-Qur'an tahu apa itu hukum tajwidnya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya, oke? Jadi kita membaca Al-Qur'an itu apa ya? Senang gitu kan? Tidak sia-sia. Ada apa ya? Ada baiknya ya kita membaca Al-Qur'an itu menggunakan tajwid dan hukum tajwidnya dan panjang pendeknya. Kita tahu makharijul hurufnya apa gitu kan, kita paham, jadi artinya juga tidak salah. Kita tidak sia-sia membaca Al-Quran, ada manfaatnya, berguna bagi kita. Kita kan membaca Al-Quran itu tahu hukum tajwidnya buat kita juga kan Karim, Reja, Nafita. Kita membaca Al-Quran itu dengan menggunakan hukum tajwid yang baik dan benar. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu yakin semuanya sudah paham, sudah mengerti. Jadi itu diamalkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, pada pagi hari ini. Jadi minggu depan kita akan masuk ke hukum mim mati. Ya, hukum mim mati. Jadi pelajaran yang pada pagi hari ini jangan dilupakan, diamalkan. Diamalkan karena itu perlu. Kita membaca Al-Quran di depan orang ataupun dimanapun, itu sangat perlu. Yang diperhatikan itu bukan suara kita atau bagusnya atau tidak, tapi saat kita membaca Al-Quran itu kita tahu hukum tajwidnya, kita tahu panjang pendeknya. Jadi orang yang mendengarkan itu pun rasanya enak gitu kan, gitu ya. Jadi minggu depan kita masuk ke hukum mim mati. Baiklah, rasa cukup sekian pertemuan kita pada hari ini karena waktunya pun sudah habis, karena ini sudah mau masuk pelajaran kedua.
Oke, baik. Jika ada kata-kata ibu atau kesalahan ibu yang kurang baik, ibu minta maaf. Oke, ibu akhiri dengan doa kafaratul majelis. Oke, baiklah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.